Halo Mitra Kode Indonesia, senang sekali berjumpa dengan semua rekan-rekan sekalian. Setelah lama saya tidak membuat video tutorial bahasa pemrograman Python karena kesibukan juga ya. Jadi kali ini saya ingin merestart ulang, memulai lagi bahasa pemrograman Python dengan topik-topik yang saya kira cukup menarik untuk ditampilkan. Di kesempatan yang lalu saya sudah menampilkan bagaimana belajar pemrograman Python dari dasar melalui beberapa video yang saya buat. Nah, kali ini kita akan membuat pemrograman Python tapi khusus untuk jaringan dan internet. Oke, di pertemuan kita pertama ini khusus untuk internet dan jaringan ini kita akan belajar apa itu konsep soket. Oke, saya sudah ambil sebuah gambar diagram ya yang bisa menunjukkan sebenarnya pemrograman soket itu gimana sih sebenarnya. Oke. Pemrograman soket itu dibagi dalam dua bagian yaitu ya. Jadi pertama sekali itu soket sisi server yang ini. Kemudian soket sisi klien. Oke. Nah, soket di sisi server harus berjalan duluan. Ketika dia berjalan, dia membentuk sebuah objek bernama soket. Kemudian soket ini di open. Oke. Kemudian di bind ini nantinya fungsinya adalah untuk melengketkan objek soket ini ke alamat tertentu, misalnya alamat yang menunjukkan kepada dirinya sendiri, contohnya localhost. Oke. Setelah di bind, dia kita buat dalam mode listen, mendengar. Ini dia mode listen. Nah, ketika dia dalam mode listen, maka bisa dikatakan soket ini sudah mulai bekerja. Nah, kemudian kita melihat sisi klien, soket klien. Soket klien itu dibuat pertama kali menciptakan objek soketnya. Kemudian dia connect menuju ke tempat soket servernya berada. Ya. Dia menuju ke soket server. Nah, pada saat connect dan soket server berada dalam keadaan listen, sedang mendengar, maka terjadilah komunikasi. Oke, terjadi komunikasi. Setelah didengar, maka permintaan koneksi dari klien ke server itu diterima, kemudian terjadilah yang namanya komunikasi antara server dan klien. Jadi beginilah kira-kira prinsip dasar proses yang terjadi antara soket server dan soket klien. Oke, kita langsung ke pemrogramannya saja. Saya menggunakan IDE Integrated Development Environment menggunakan Sublime Text. Ini dia. Oke, kemudian nantinya saya akan menggunakan Python 3.5. Oke. Nah, tadi kita sudah singgung mengenai soket. Apakah library soket itu harus kita install kembali? Tidak. Library soket itu sebenarnya sudah ada ketika kita pertama kali menginstal Python ke dalam PC kita atau laptop. Oke. Jadi soket itu ibaratnya library yang sudah standar masuk di dalam. Jadi tidak perlu kita install lagi. Oke, kita mulai saja. Saya beri nama, ini saya buat file baru ya. Saya beri nama, oke, saya simpan di sini. D. Nah, di sini dia. Saya beri nama sock.py. Oke. Nah, seperti biasa dalam pemrograman Python yang benar strukturnya ya, harus pakai kelas.
Oke ya, harus pakai kelas. Jadi saya buat di sini kelas. Saya beri nama utama. Seperti ini, titik 2. Nah, di bawahnya ada fungsi bawaan. Fungsi bawaan artinya fungsi defaultnya itu def init self seperti ini. Oke. Nah, kemudian apa saja library yang kita import ke dalam program kita ini? Jadi library-nya yaitu import sys, ini untuk aplikasinya, kemudian import untuk soketnya adalah import sock. Seperti dia. Oke. Nah, kemudian di bawah kelas utama ini kita buat struktur seperti ini. If name sama dengan main. Oke, seperti ini. Maka yang dieksekusi adalah kelas utama. Oke, kemudian kita gunakan fungsi dari sys ini, library sys, untuk keluar dari program. Sys exit. Seperti ini dia. Oke. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali di dalam pemrograman soket? Jadi kita sediakan saja sebuah menu seperti ini, print 1. Nama judulnya dulu ya, masukkan pilihan Anda, seperti ini. Oke, print lagi. Kalau angka 1 yang dipilih sebagai server, kalau angka 2 yang dipilih sebagai klien, seperti ini dia. Kalau angka yang 3 yang dipilih keluar dari program. Oke, seperti itu saja. Nah, baru kemudian kita tampunglah pilihan dari keyboard. Ini kan memasukkan pilihan dari keyboard. Oke, pilihan sama dengan input, masukkan pilihan Anda adalah, oke ya, pilihan Anda adalah seperti ini. Kemudian ditampunglah di variabel bernama pilihan apa yang kita pilih dari menu ini. Oke. Nah, kemudian kita periksa pilihan if pilihan sama dengan 1. Kenapa? Karena proses perintah input di sini akan menghasilkan string. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Bila pilihan sama dengan 1, maka kita aktifkan soketnya sebagai soket server. Pertama, kita buat sebuah variabel bernama lokasi. Oke, lokasi ini sebagai tempat untuk mencari nama komputer, tempat servernya, nama komputernya. Jadi kita ambil ini library ini, langsung kita fungsikan di sini socket get host by name. Nah, di dalam ini adalah alamat IP-nya. Itu kalau menunjukkan diri sendiri adalah 127.1, atau bisa kita ganti dengan seperti ini, local host. Oke, nah kebetulan karena saya biasa pakai 127, saya buat aja 127 ini. Kemudian kita sediakan sebuah variabel s. Oke, kita aktifkan soketnya, soket. Kemudian, nah di sini kita aktifkan servernya menggunakan standar alamat IPv4. Oke, IPv4 yaitu ya seperti ini, 127.0.1, atau contohnya 192.168.1.1.
05A, seperti itu dia. Itu IPv4. Jadi caranya mengaktifkan IPv4 adalah socket.af inet. Seperti ini dia. Nah, option kedua yang di dalam ini adalah datanya yang terkirim nantinya adalah berbentuk TCP. Jadi cara mengaktifkannya sock stream ini adalah data berbentuk TCP. Kalau berbentuk UDP seperti ini di grab, kita pakai stream aja. Sock stream berarti TCP. Kemudian, nah, objek soketnya ini kita bind bind ke sini, lokasi dan port. Lokasi sudah diisi di sini. Nah, nomor portnya ini nomor port. Misalnya kita misalkan saja 2120. Oke. Kemudian setelah di bind baru kita aktifkan dengan perintah listen. Listen. Nah, di dalam listen ini kita bisa isi parameter berapa banyak koneksi yang diperbolehkan menghubungi server. Ya, misalnya jumlah koneksi yang menghubungi server maksimal 5. Seperti ini. Oke, baru kita laksanakan perintah di layar, print server sudah aktif. Seperti ini. Oke. Nah, begitu aktif, sekarang kita siapkan soketnya untuk menerima koneksi dari klien. Oke, caranya seperti ini. Ada dua variabel yang akan kita gunakan untuk menampung informasi kliennya. Jadi seperti ini dia caranya, klien, kemudian alamat klien, seperti juga, baru accept. Nah, ini dia pada saat menerima koneksi dari klien. Nah, kemudian kita print, kita kasih berita lah ya di layar bahwa ada server menerima koneksi dari alamat tertentu. Jadi menerima koneksi dari, di sini kita buatkan yang ini alamat. Kemudian while true, nah di sini dia while true. Ini adalah proses yang berulang-ulang. Ini proses yang berulang-ulang. Kita mengirim dan menerima pesan, mengirim dan menerima pesan. Disinilah dia terjadi komunikasi antara server dengan klien. Jadi kita buatkan sebuah variabel bernama data sama dengan klien receive. Jumlah tampungan datanya kita buat aja cukup besar, 1024 byte. Kemudian di decode. Seperti ini. If not data. Ini maksudnya bila variabel data nggak berisi, break. Kemudian kita print lagi, print pesan masuk. Jadi seperti ini. Ini apabila ada pesan yang masuk ya dari klien ya. Kemudian string data. Ini dia. Yang ini kita tampilkan di layar seperti ini. Kemudian data. Nah, data sama dengan, nah ini server membalas. Seperti itu dia. Input. Ini dia. Kita buat sebuah simbol seperti ini supaya server bersiap-siap untuk mengetik dan mengirim data. Seperti ini dia. Kemudian klien. Nah, ini klien yang kita gunakan di sini. Klien send
data input. Oke, seperti ini dia. Jadi klien send data encode, data yang sudah kita input oleh server dikirimkan kembali ke klien. Ini dia. Oke, kemudian kita buat dulu di sini else. Oke, nah di sini baru kita jalankan perintah quit. Seperti ini dia. Oke, jadi sepertinya socket server sudah bisa kita compile. Oke, jadi saya menggunakan Python 35, jadi Python d rem socket. Oke ya, kita enter. Masukkan pilihan Anda sebagai server. Kita ketik nomor 1, kita enter. Nah, oke, bind text exactly one argument. Oke, di sini dia. Oh iya, yang ini rupanya lokasi dan nomor port ini harus berbentuk tuple. Tahu tuple kan? Apabila kawan-kawan sudah melalui pemrograman dasar Python, tuple pasti sudah tahu ya, mirip dengan list itu, array sebenarnya itu ya. Oke, kita compile lagi, masukkan pilihan Anda, saya pilih server. Oke, ini menyatakan bahwa server kita sudah aktif. Oke, dengan demikian untuk sesi socket server kita sudahi sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di video tutorial membahas socket client. Sampai